warahmatullahi. Hari ini kita masuk pertemuan pertama tentang bahas teknik riset operasional. Ya, ini adalah materi yang berhubungan dengan analisa pemecahan masalah dan pengambilan putusan ya dalam pengolahan oleh manajemen ya. Nah, di sini menjadi beberapa komponen yang akan dilaksanakan atau diselesaikan dengan langkah yang tentukan berdasarkan analisa matematik. Jadi kalau kita ulangi lagi, jadi teknik riset operasional adalah penerapan metode ilmiah terhadap masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, bahan dan uang dalam industri bisnis ya, bisa bisnis pemerintahan atau ketahanan. Teknik riset operasional ya, dia mempunyai manfaat atau gunaan. Salah satu adalah merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia, memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan berbagai kegiatan dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Nah, bisa kamu lihat di sini, riset operasional dipandang sebagai ilmu dan seni, yaitu satu, saya ilmu ya. Jadi dia menggunakan metode matematik ya untuk memecahkan persoalan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, teknik riset juga sebagai keberhasilan atau seni. Artinya keberhasilan dalam implementasi hasil akhir adalah merupakan hasil kreativitas dan kemampuan pribadi pada kelompok yang terlibat dalam riset operasional dalam pengambilan keputusan. Berikutnya kita bahas tentang perkembangan teknik riset operasional. Ya. Jadi pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Drayton di suatu kota kecil namanya Boston di Inggris. Jadi dia mengelola bahwa teknik riset adalah suatu metode pengambilan keputusan dikembangkan dari studi operasi-operasi militer di Perang Dunia Kedua. Ya, bisa kamu lihat di sini. Kemudian disempurnakan lagi oleh Josh Denzit tahun 47, jadi mengembangkan metode simplex dan metrik untuk memecahkan masalah dalam program linear ya. Nah, ini salah satu teknik dari riset operasional. Nah, kemudian disempurnakan lagi tahun 50-an, munculkan beberapa perangkat ya disebut standar untuk riset operasional, yaitu dengan program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Berikut ini adalah manfaat dari teknik riset operasional. Bisa kamu lihat ini. Misalnya dalam proses produksi, itu sebagai pengolahan bahan mentah yang serba terbatas, yang harus dibuat produk sehingga akan dicapai jumlah hasil yang maksimal, ya baik penjualan atau produksi. Berikutnya juga jumlah biaya transaksi yang minimum, jumlah permintaan yang terpenuhi. Bisa juga berhubungan dengan stok ya yang lebih optimal dengan biaya yang lebih rendah. Berikutnya untuk proyek harus selesai dalam waktu yang cepat ya. Berikutnya juga dengan memberikan pelayanan yang terbatas, harus tercapai untuk memberikan pelayanan yang waktu yang minimum, waktu yang lebih cepat ya dengan biaya yang sedikit. Berikutnya untuk manajemen sains, bisa kamu lihat di sini, yaitu ilmu yang mengajarkan bagaimana menerapkan ilmu dalam kegiatan manajemen yang tujuannya adalah mempermudah urusan bisnis ya, atau mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dan meningkatkan keuntungan. Jadi pendekatannya nanti berhubungan dengan model logika matematika ya, biasanya yang berhubungan dengan aspek problem-problem atau masalah yang biasa ditangani secara kuantitatif. Ya, ini salah satu ada observasi dan pengamatan untuk langkah-langkahnya, ada perumusan model, ada pengujian model yang bersangkutan, dan penerapan. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam pengolahan manajemen sains. Pertama kan tadi observasi dan pengamatan. Jadi pada tahap ini nanti seorang analis akan mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi, kemudian merumuskan permasalahan, kemudian harus harus solusi yang harus dihadapi, kemudian mengidentifikasikan semua fakta dan data, kemudian hubungan tentang permasalahan yang ingin dicarikan solusinya. Nah, berikutnya baru dirumuskan modelnya. Nanti rumus model itu nanti akan model sistem di
grafik, peta arus atau peta agrostatis atau laporan statistik ya. Berikutnya, data yang tadi dirumuskan berdasarkan model yang dipilih, lakukan pengujian. Ya, nanti pengujian ini nanti harus diulang berkali-kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk mengambilkan keputusan. Artinya, fungsi pokok dari model yang kamu pilih tadi mampu memprediksi ya berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian dimanipulasi melalui model yang bisa diterapkan tadi guna menguji efektivitasnya. Nah, setelah dilakukan pengujian, berikutnya lakukan penerapan. Nah, di model tersebut nanti diterapkan untuk memberikan informasi kepada pihak pengelola atau manajemen dalam rangka mengambil keputusan. Berikutnya masuk ke teknik-teknik riset operasional. Jadi ada beberapa teknik. Satu ada teknik linear programming, dua metode transposasi, tiga penugasan. Ya. Keempat adalah decision theory atau keputusan. Ya, di sini untuk linear programming bisa memuat metode grafik, simplex, dan dualitas yang digunakan dalam proses alokasi. Dan berikutnya data transportasi, ini adalah bagian khusus dari proses alokasi. Jadi metodenya mempunyai cara sendiri, misalnya menggunakan metode stepping stone, ya, kemudian ada distribusi, Vogel-Popovic, dan metode. Ya, oke. Nah, berikutnya untuk penugasan, ya, nanti dilihat bermacam sumber yang produktif, ya. Jadi di sini ada 6 tingkatan untuk efisiensi dan tugas-tugas ya. Nah, berikutnya ada decision theory, jadi menghubungkan antara problem keputusan. Jadi cirinya dari teori decision theory adalah sebab akibat dari tindakan. Jadi umumnya tidak diketahui dalam hal ini. Artinya peluang nanti dihubungkan dengan macam-macam keadaan. Artinya kita dapat menunjukkan keputusan tentang pasti, resiko, atau ketidakpastian. Jadi tergantung berapa banyak mengetahui keadaan yang semestinya. Berikutnya ada network planning, yaitu teori network ya seperti kritik path, metode algoritma, kemudian ada perpendekan waktu project ya, penafsiran jangka waktu biaya project ya. Ini masih kategori network planning. Nah, berikutnya perencanaan. Jadi butuh bahan seperti economy order quality, reorder point atau titik pengembangan kembali dan penimbangan biaya total buffer stok. Berikutnya masuk model-model dari teknik operasional meliputi satu ada mode ikonik, analog, dan simbolik. Berikutnya ada matematis, yaitu untuk mode ikonik, yaitu merupakan tiruan fisik seperti bentuk asli dalam bentuk skala lebih kecil. Ya, contohnya bisa kemudian sini ada foto dan lain-lain. Nah, berikutnya ada analog, satu yang bentuk fisiknya berbeda tapi punya sifat sama dengan model sebenarnya. Jadi model analog ini lebih abstrak dibandingkan model ikonik karena tidak terlihat sama antara model dengan dunia nyata. Contohnya kurva permintaan, peta, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada simbolik, itu model yang menggunakan huruf dan angka atau simbol-simbol lain yang menjadikan karakteristik dari sebuah sistem yang akan dimodelkan. Contoh adalah kalimat-kalimat tertulis atau persamaan atau bagian atau flowchart. Nah, berikutnya adalah model matematik yang menggunakan simbol matematik. Ya, dari berdasarkan slide yang tadi kita bahas, jadi mata kuliah ini ya membahas tentang atau kesimpulan dari materi pertama ini yaitu kita bisa mengetahui tentang manfaat dan tujuan dari riset operasional secara teoritis dengan berbagai model matematis dan teknik pemecahan masalah melalui metode program seperti linear, metode simplex, model transportasi, model penugasan, sampai pada program-program pengambilan keputusan terstruktur seperti VERT atau CPM dan lainnya. Nah, di sini nanti untuk metode berikutnya kita bahas dengan menggunakan software quality management atau QM.